Alright semuanya. Jadi di sini gue ingin membahas salah satu komentar cuy dari video yang pernah gue bikin sebelumnya tentang gua 2.1 banyak kritikan dari konten kreator western. Nah, jadi di sini ada si Elina cuy. Dia mengomentari tentang ini. Kenapa Hoyo bisa jadi acuan utama gitu di game gacha gitu ya kan. Kenapa orang-orang kiblatnya tuh ke Hoyo semua gitu. What happened gitu. Apakah karena Hoyo sudah sukses dan lain sebagainya. Nah, who knows gitu ya kan. Jadi kita bakalan baca dulu komentar dari si Elina ini cuy. Jadi ya let's go. Kalau kalian pada komplain gamenya Kuro game ini kiblatnya Hoyo, emang dari awal dia punya game polanya seperti itu dan ini fakta. Sekedar informasi fakta aja. Aku nggak bermaksud sabung fandom atau gimana. Dulu MiHoYo punya Gun Girl Z. Kuro game juga punya Twin Tail Battleground. Dulu ada sabung Honkai Impact 3 dari MiHoYo versus PGR dari Kuro Games. Dan sekarang Genshin dari Hoyoverse dan Wuwa dari Kuro Games disabung lagi. Gak mungkin 3 kali terjadi secara kebetulan kan? Ujung-ujungnya apa? Yap, Kuro Games bikin inspirasi game dari Hoyo lagi. Udah bisa ditebak. Ini bukan cuma aku yang beropini. Di postingan Reddit juga ada kalau boleh ngeposting link di sini. Kusematkan di bagian reply. Nantikan aja siapa tahu Kuro Games bikin inspirasi Honki Starbucks game di 2028. Aku harap enggak, tapi please kalau beneran begitu anjir lah ini. Kenapa secara endgame building game Hoyo masih dibilang bagus? Karena emang it feel fresh sebagai perintis bukan sebagai pengganti rintisan orang. Itu endgame Genshin meski dibilang mudah secara tidak sengaja ramah F2P coy. Aku yang main HSR aja terkadang iri. Ya mungkin ini juga bisa dibilang agak OOT ya. Tapi semoga bisa dijadikan pertimbangan teman-teman semua kalau kalian ngelihat ke game produksi dari Kuro Games itu seperti apa. Kalaupun enggak kalian jadikan pertimbangan juga nggak masalah. Sekedar sharing info. BTW buat paragraf keempat ku taruh di bagian reply ya. Oke. Jadi di sini dia cuman sharing aja cuy tentang masalah Kuro Games selalu melihat Hoyo gitu sebagai acuan utama gitu. Ya di konten-konten gua sebelumnya atau mungkin konten gua ngebahas tentang Whimpering Ways ini yang kelihatannya ngejiplak pure fiction secara objektif, tapi kata orang-orang terinspirasi dari Warzone dan lain sebagainya. Ya gimana ya? Tapi secara objektif itu sama cuy. Nah, ini ada lanjutannya dari si Elina cuy. Disebut mirip Warzone enggak, disebut mirip Pure Fiction bisa jadi. Ini kesan Wiwa campur dari keduanya. Oke, gua udah bahas juga. Warzone kesannya boss rush dan musuhnya agresif. Satu stage cuma butuh satu tim. Wiwa lebih cocok untuk disebut condong mirip Pure Fiction karena AOE. Butuh 2 tim first dan second half. Perbedaannya, Pure Fiction aja musuhnya agresif. Habis ngeratain 5 musuh, summon 5 musuh lagi. Dan mereka langsung nyerang karena di set 0 movement speednya pas muncul. Ini Wiba musuhnya social distancing abis kena covid. Nah ini cuy, yang salah satu gua komentarin gitu. Kenapa musuh mob-mob di Whimpering Ways itu nggak dibikin agresif gitu ya kan? Kesimpulannya downgrade dari Pure Fiction bukan Warzone. Kalau Warzone, Kuro Games memasak gitu ya kan. Aku positive thinking aja. Mungkin codingan musuh buat agresif lupa dipasang. Nah itu dia cuy. That's why kenapa orang-orang pada ngekritik hal itu. Aku juga nggak tahu jir, ini game menjual lebih ke bossing tapi malah disuruh menjinakkan kroco. Oh my god. Nah, jadi dia udah ngasih link cuy di Reddit ya kan. Ya kalian abang itu mah hoax itu mah kurang terpercaya gitu dan lain sebagainya. Nah ini cuy, ini dari Wuthering Wave ya, dia udah ngeposting sendiri gitu cuy. Jadi dia udah kayak apa ya, kayak sedikit terganggu gitu sama polanya Kuro game ini yang mungkin ya kita lihat ya. Ya mereka nih ngejiplak ya dari Gun Girl Z ya kan, dari Honkai Impact sampai mungkin Genshin dan lain sebagainya. Nah, di sini udah ada Di sini udah ada orang Reddit yang komentar cuy tentang masalah ini. Jadi ya let's see kita baca what just happen gitu. Ini 9 bulan lalu ya, kemungkinan besar ini pas Wuthering Wave awal-awal rilis. Oke. Pola mengganggu yang saya perhatikan tentang Kuro Game. Oke. Setelah memainkan game ini selama sekitar 3 jam, saya ingin menyampaikan sesuatu yang saya perhatikan tentang Kuro, tetapi tidak ingin saya katakan sebelum memainkan game ini. Sejujurnya saya sangat optimis dan bersemangat untuk ini. Sedikit khawatir setelah siaran langsung. Sayangnya, sejauh ini yang saya dapatkan adalah cerita yang membosankan dengan penyutradaraan yang buruk, subtitle yang hilang, dan beberapa
pertarungan dan visual yang lumayan ketika tidak mengganggu. Misalnya ketika berbicara dengan anak-anak di balai kota, wajah mereka hilang begitu saja. Beberapa hal paling menyeramkan yang pernah saya lihat. Oke, ini jadi bug-bug gitu lah ya, masalah-masalah utama dan lain sebagainya. Ya kita tahu sendiri lah, buggering wave ya kan, masalah-masalah bug gitu dan lain sebagainya. Tapi untungnya Wuthering Wave atau mungkin Kurogame cukup cepat tanggap lah. Nice. Saya berpendapat bahwa tidak ada masalah dalam mengambil inspirasi dari sesuatu dan kemudian mengadaptasinya menjadi sesuatu yang baru dan orisinal. Saya suka sekali Genshin dan mereka sendiri mengakui betapa Breath of the Wild menginspirasi mereka. Oke, jadi bisa dibilang ya Genshin pun juga terinspirasi gitu dari Zelda ya kan. Itu cuy. Tidak mengherankan bahwa Wuthering Wave mengambil inspirasi dari Genshin Impact. Dan saya tidak mempermasalahkannya. Oke, kita nggak ada masalah lah ya. Karena kita tahu sendiri Genshin pun juga terinspirasi dari Zelda gitu cuy. Akan tetapi, harus ada substansi di sana. Dan dari apa yang saya dapatkan sejauh ini, Wuthering Wave sebagian besar adalah gaya dengan sedikit substansi. Trailernya terlihat bagus, pertarungannya terlihat bagus, dan dunianya setidaknya terlihat bagus dari pandangan sekilas. Namun game ini tidak dioptimalkan dengan baik. Ada beberapa masalah sangat mengganggu seperti teks. Oke, ini bug-bug gitu ya, semacam bug dan lain sebagainya. Ceritanya jujur emang masih jelek di 1.0. Emang masih banyak kekurangan cuy, Kurogame. Gila sih. Combat itu nggak cukup gitu di game open world. Game ini membutuhkan pembangunan dunia yang baik dan investasi untuk berkembang gitu ya kan. Saya tidak merasakan semangat yang sama dari para pengembang seperti yang saya dapatkan dari Genshin. Wah gila sih. Mungkin first impressionnya ini ya, first impression orang-orang di Genshin sama first impression orang-orang di Wuthering Wave itu mungkin agak sedikit berbeda sih. Gue yakin seperti itu. Apalagi kalau misalkan orang-orang main di awal-awal cuy. Ya kalian tahu sendiri lah. Saya sungguh ingin melihat Kuro berhasil lewat inovasi, tetapi yang kita dapatkan hanyalah kemiripan dengan Hoyoverse dan kecuali pertarungan hasilnya malah lebih buruk. No! No! No way, bro. No. Itu cuy, oh my god, bro. Makanya gua heran ya. Maksudnya kayak kemarin kan gua ngebahas ini kan tentang Whimpering West kan. Si Ethin, si Gacha Smack, Genezat, terus si Ryuko Sensei, mereka setuju cuy bahwa ya Whimpering West ini emang ya meniru Hoyo gitu, maksudnya meniru pure fiction. Makanya mereka pingin mekanik dari Whimpering West ini emang dibikin beda gitu maksudnya. Jujur bukan masalah gampang susahnya tebel enggaknya, bukan gitu maksudnya. Mekanik dari modenya ini dibikin beda gitu maksudnya. Dan mereka pun yang mengkritik Wuthering Wave ini, ya mereka pun ingin game Wuthering Wave itu bisa jadi lebih baik gitu. Dan mereka pengen Wuthering Wave bisa menyajikan sesuatu yang lebih fresh gitu cuy, yang lebih baru gitu, dan tidak menjiplak Hoyo gitu maksudnya. Dan faktanya adalah mungkin kita ngelihat wah Hoyo suka tracing desain ini, desain itu dan lain sebagainya, tapi kita lupa cuy bahwa developer kita sendiri, developer Kuro ini itu pun juga ngelihat Hoyo gitu sebagai acuan utamanya gitu. Jadi ya oh my god. Jadi gimana ya, gua pun juga sedikit tertampar cuy dengan kenyataan ini gitu. Padahal kita tahu sendiri ya kan, Kurogame ya kan sangat peduli dengan playernya, mereka pun sangat antusias, mereka all in banget gitu cuy. Tapi ya sayang beribu sayang gitu. That's why gitu kita mengharapkan gitu ya kan. Kita mengharapkan sesuatu yang berbeda gitu ya kan. Kita mengharapkan sesuatu yang fresh gitu cuy dari Kurogame gitu. Kita mengharapkannya seperti itu gitu. Pola yang mengganggu yang saya lihat adalah Kuro mengambil game Hoyoverse, menambahkan sentuhan mereka. Tetapi hasilnya seperti kue yang tidak ada lapisan gulanya. Cantik di luar tetapi sulit diterima untuk sementara waktu. Oke, timeline 2014. Gun Girl Z. Oke, pertarungan sampingan Chibi 2D Hoyo. 2016 Twin Tails Battleground. Pertarungan sampingan Chibi 2D Kuro. Oke. Honkai Impact 3. Pertarungan sampingan PGR ya 2019 PGR. Oke. 2020 Genshin Open World. 2024 Wuthering Wave. Oke. Pola mengikuti tren populer dan mencoba mengikuti tren yang sedang naik daun pun muncul, dan itu tidak keren. Saya ingin melihat Kuro berinovasi dan tidak terus-menerus mengikuti jejak perusahaan lain yang berkata, "Hey, kamu bisa melakukannya tetapi lebih baik dengan berbagai tingkat keberhasilan." Iya sih. Iya. Kayak Wuthering Wave sekarang tuh bisa dibilang, "Weh, gue bisa bikin game open world nih tapi lebih bagus." Dan orang ini yang komentar kayak gini sebenarnya mereka tuh pengen
inovasi yang baru gitu, sesuatu yang bener-bener beda gitu dari apa ya, daripada umumnya gitu cuy. Nah sih, tapi emang susah sih cuy, emang cari ide-ide orisinil tuh emang susah sih zaman sekarang sih. Sebenarnya pun nggak ada yang mustahil juga, sebenarnya bisa, cuman ya emang perlu banyak mikir itu sih. Ide-ide inovasinya tuh sangat berharga gitu. Saya berharap mereka dapat membedakan diri dengan WUA dalam beberapa minggu mendatang. Tetapi pertama-tama mereka perlu menambahkan lapisan gula pada kue sialan itu dan bukan pada lapisan gula. I see. Menarik. Ya ya, bikin sesuatu yang bener-bener orisinil tuh emang jarang banget cuy. Terkadang kita tuh bikin sesuatu yang orisinil ya, kita bikin susah payah, tapi nggak begitu rame gitu. Sedangkan ketika ada perusahaan yang meniru ya kan, itu malah lebih rame gitu. Jadi ya emang susah sih bro, sumpah. Ya gue berharap ya di endgame konten atau mungkin di event kedepannya, atau mungkin di Babel Tower yang katanya bakalan rilis di 2.2 itu, ya gue harap sih nggak bener-bener plek-ketiplek sih, tapi ada sesuatu yang emang bener-bener dibedain gitu. Entah itu dari segi mekaniknya kah, atau mungkin dari segi apanya dan lain sebagainya gitu. Ada sesuatu yang membedakan gitu cuy. Ya gue harap sih seperti itu, dan gue harap ya kedepannya ya Kuro Game tuh bisa ngasih sesuatu yang fresh aja gitu sebenarnya. Ini gue bukan bermaksud buat menghina Kuro Game ya. Gue pun juga pengen cuy Kuro Game itu jadi developer apa ya, jadi lebih baik lagi gitu. Gue pun juga pengen gitu cuy. Itu gitu. Jadi ya gue pun pengen Kuro Game itu bisa ngasih sesuatu yang fresh gitu cuy ke player-playernya gitu. Ya gak selalu ngelihat kayak Hoyo atau mungkin siapa gitu ya kan, dan lain sebagainya gitu. Ya gitu aja buat konten Yaping kali ini cuy. Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan pendapat gua, atau mungkin kalian gak setuju dengan pendapat gua, atau mungkin kalian punya pendapat lain? Kalian bisa tulis aja cuy di kolom komentar, ataupun kalian pengen ngekritik gua juga. Ya of course gitu, kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Dan ini cuy, gila sih. Kalau misalkan kalian punya kritik ya kan, punya masukan buat Kuro Game dan lain sebagainya, ya kalian bisa kasih saran lah. Terutama ini cuy, buat supaya Kuro Game ya semoga lah bisa lebih apa ya, lebih ngasih sesuatu yang fresh gitu cuy ke kita gitu cuy. Ya gua harap sih seperti itu ya. Ya gitulah. Kalau kalian pengen lihat gua ngonten Yaping kayak gini, kalian tinggal like, share, subscribe juga. Thank you banget teman-teman. Kita bakal ketemu lagi di konten Yaping berikutnya. Jadi gitu aja. See ya. Sheesh, let's go.